Dari Jalan M Sang Nomor 41 Jogja 101,3 Star FM Inspiring Sound. Sore tadi kita ngobrolin tentang persiapan kita untuk tahun baru ya di Art Hotel Suite Bianti. Sekarang Ardi kembali bersama dengan ada Star Lovers ya. Hari ini Ardi FM deh ya. 5 jam Ardi on air. Jam 5 sampai jam 6 ya. Ini lanjut lagi jam 7 sampai jam 8. Nanti jeda sejam lagi lanjut jam 9 sampai jam 12 malam. Dan sekarang kita ngobrolin tentang hal yang basic yang kita harus tahu ya, tentunya terkait dengan kesehatan kita. Talk show yang sudah Anda tunggu ya pastinya di malam hari ini seperti biasa kerjasama antara 101,3 Star FM Inspiring Sound dengan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang malam ini menghadirkan rekan dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Sudah hadir di depan Ardi, kita tadi sudah spill ngobrol off air ya. Kalau Anda sekarang lagi menyaksikan di www.starjogja.com di live streaming, Anda bisa langsung melihat kita ya, kelakuan kita di studio. Sekarang sudah hadir di depan Ardi ada Ibu atau Mbak ya? Mbak Ibu, saja. Oh Mbak saja. Ini by request ada Mbak Dian C. Sulistianingrum, Bachelor of Science, Master of Science, PhD candidate. Oke, selamat malam. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, during pandemic ya. Yes, Masih PhD prokes ya, juga. saya nggak prokes. Soalnya Oke. masih keluar masuk, jadi kan khawatirnya ya. Daripada mandek ya. Betul, nanti. betul. Daripada betul. mandek nggak Iya. jalan nanti ya. Iya. Kita during pandemic ya, di mention tadi kita masih ngobrolin terkait dengan imunitas. Beberapa kali obrolan terkait dengan imunitas, ngomongin tentang aktivitas fisik, kontrol stres, banyak banget. Dan akhirnya kita ngobrolin terkait dengan nutrisi. Korelasinya kayak apa sih dengan imunitas? Kok bisa sih nutrisi ini bisa menghasilkan sebuah imunitas yang kuat? Apalagi sekarang pandemi itu belum selesai. Yeah. Walaupun spill dari Presiden Jokowi katanya PKKM atau PSBB whatever tahun ini terakhir ya, kayaknya tahun depan akan, katanya sih gitu, katanya loh ya. Masih katanya guys, yang namanya juga masih naik turun juga. Padahal di Cina sendiri sekarang lagi heboh tuh si coronavirus disease 2019. Nah, kita terlepas dari coronanya pun imunitas itu suatu hal basic yang harus kita punya ya Mbak Dian ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita sebelum ke nutrisi nih, imunitas itu sebenarnya apa sih? Boleh nih. Jadi imunitas itu suatu hal yang sangat kompleks bagi semua orang yang mungkin sudah pernah kuliah-kuliah yang nyerempet-nyerempet kesehatan. Pasti paling tidak suka dengan kuliah imunologi, betul? Jelimet ya. Paling banyak yang harus dihafal dan banyak jenis sel ini dan itu. Tapi dia memiliki peran yang sangat penting pada tubuh kita untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Walaupun dia sangat kompleks, tapi kita perlu tahu untuk bagaimana kita bisa mendukung agar dia bisa bekerja dengan baik. Proses atau sistem imun itu terdiri dari berbagai macam hal yang sifatnya physical barriers atau misalnya seperti kulit kita itu juga pembatas yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Tetapi juga banyak sekali organ-organ di dalam tubuh kita yang berperan serta gitu ya. Misalnya kelenjar getah bening misalnya dan lain sebagainya. Intinya ini adalah network atau jaringan yang sangat sangat banyak dan fungsinya juga sangat kompleks, sehingga perlu kita imbangi dengan menjaga tadi mungkin ada faktor-faktor aktivitas fisik, istirahat yang cukup dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga bagaimana agar nutrisi yang kita asup itu juga bisa mensupport sistem imun kita dengan baik. Oke. Jadi yang membentuk imunitas itu adalah salah satu dari banyak halnya adalah nutrisi. Betul. Nutrisi yang tepat tentunya. Betul. Sesuai dengan tema obrolan kita malam hari ini adalah bagaimana nutrisi yang tepat agar imunitas kita bisa terjaga dengan baik. Nah, ini kita sekarang bicara tentang nutrisi nih. Nah, bicara tentang nutrisi ini seperti apa sih gambaran nutrisi yang sebenarnya proper ya atau cukup baik untuk bisa mendukung dihasilkannya sebuah imunitas nih, Mbak Dian. Jadi yang perlu kita ingat ketika kita mengkonsumsi makanan itu tidak hanya jumlahnya saja, tetapi juga jenisnya atau kualitasnya yang seperti apa. Nah, ketika kita membicarakan mengenai jumlahnya, kita membicarakan mengenai energi yang dihasilkan dari makanan kita. Mungkin sudah pernah mendengar istilah ada nutrisi makro dan nutrisi mikro. Pernah dengar. Nah, nutrisi makro itu yang menghasilkan energi. Seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, lemak ini menghasilkan 2 kali energi lebih banyak dibanding
dibandingkan karbohidrat dan juga protein yang kita konsumsi per gramnya. Sedangkan nutrisi mikro itu tidak menghasilkan energi secara langsung ya, akan tetapi dia tetap mendukung semua fungsi kesehatan tubuh kita. Ini diantaranya adalah vitamin dan mineral. Nah, sehingga ketika kita bicarakan asupan nutrisi yang seimbang, maka semuanya itu harus kita cakup. Sekarang banyak sekali jenis diet yang men-skip mengurangi salah satu di antaranya, kan? Misalnya kita nggak usah sebut namanya, atau mungkin kita bisa sebut misalnya satu jenis diet tertentu tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat sama sekali. Literally, padahal kita butuh glukosanya untuk energi otak kita misalnya. Nah, mungkin yang mispersepsi adalah selama ini kita hanya mengkonsumsi satu jenis karbohidrat saja yang tinggi kalori, tapi sangat rendah nilai gizinya, seratnya. Tinggi kalori, rendah nilai gizinya karena seratnya nggak ada. Seratnya mungkin tidak ada, warnanya bahkan tidak ada karena sudah diproses sedemikian rupa sehingga nilai gizinya pun sangat rendah. Jadi kalau boleh diberi contoh yang paling kita familiar sekali kita biasanya mengkonsumsi nasi putih. Mungkin sekarang sudah mulai banyak orang aware kita mengkonsumsi jenis karbohidrat kompleksanya yang berserat tinggi, yang banyak kita temukan secara lokal dan lain sebagainya. Itu juga sudah hal yang baik sehingga tadi jenis dan jumlah semuanya harus terpenuhi. Itu adalah gizi yang seimbang. Jadi basicnya tetap semuanya harus masuk. Harus masuk. Nggak terus kemudian konsepnya satunya di skip. Betul. Karena ada beberapa mindset nih. Jangan makan nasi gitu ya. Wah, kalau sering banget kan itu. Terus kalau enggak, ntar kalau misalnya makan tuh si nasi di skip. Betul. Ntar kalau misalnya ada kayak semacam jagung di skip. Atau apapun yang kesannya atau lemak berat. Bahkan ya kan ada orang yang sama sekali tidak mengkonsumsi lemak. Padahal otak kita paling besar terbuat dari kandungan lemaknya kan tinggi. Sehingga makanya kalau diet kemudian agak loadingnya lama ya. Agak pinter ya, mendadak pinter ya. Jadi sehingga kita harus memastikan semua nutrisi itu kita penuhi kebutuhannya. Dan banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Seberapa banyak jumlahnya, apa yang perlu dipenuhi, itu usia mempengaruhi. Ya, antara anak-anak yang usia tumbuh kembang dengan ibu hamil, dengan orang yang senior, kebutuhan tertentunya berbeda. Tetap harus terpenuhi semuanya, tetapi mungkin banyak faktor yang mempengaruhinya, bisa tidak dikonsumsi, maksudnya secara atau teksturnya mungkin yang harus diubah dan lain sebagainya ya. Jadi usia mempengaruhi, jenis kelamin mempengaruhi, aktivitas fisik yang dilakukan juga mempengaruhi, sedang hamil atau tidak juga misalnya. Istilah hamil untuk makan 2 orang itu juga miskonsepsi ya. Iya, terus kemudian 2 piring. Kalau semuanya sayur nggak apa-apa ya, satu sayur satu buah gitu ya. Tapi kalau 2 kali piring sama nasi padang, nah itu mungkin. Baik, oke. Ini menarik banget ya. Ini tadi dimention perkara gizi seimbang. Nah, sebelum nanti Ardi lanjut sama Mbak Dian, Anda bisa bergabung nih Star Lovers ya. Ngobrol yuk, kita ngobrol semuanya terkait dengan gizi yang tepat untuk menghasilkan imunitas yang baik. Di 0818621013 juga bisa mention di Twitter @starjogja. Nah, ini obrolan warung kopi nih Mbak Dian. Nah, bicara tentang gizi seimbang, bicara tentang terminologi zaman dulu waktu Adi masih TK dan segala macam tuh ada yang bilang 4 sehat 5 sempurna. Tapi beberapa masyarakat pun juga masih menggunakan pakem itu untuk bisa mengkonsumsi makanan tiap hari gitu. Bahwa mindset mereka yo kudu enak susune gitu katanya biar sempurna. Nah, ini tadi sempat dimention tentang gizi seimbang. Nah, ini sependek pengetahuan Ardi nih, katanya mulai ada pergeseran istilah nih terkait dengan 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang. Ini sebenarnya seperti apa nih batasannya? Betul. Jadi kalau kadang-kadang juga kita perlu mengingat ya, tagline tertentu itu kan juga penting untuk marketing, untuk disampaikan kepada publik. Yang sekarang kita sudah banyak tahu adalah kita sudah semakin melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Pertanyaannya salah satunya adalah apakah masyarakat kita banyak mengkonsumsi susu misalnya, dan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kita cari dari susu yang perlu untuk dipenuhi kebutuhannya. Kenapa harus susu begitu kan? Apakah kalsiumnya, apakah vitamin D-nya, ya kan? Nah, dari apakah lemaknya? Nah, mungkin kan tidak harus selalu susu, bisa dicari alternatif yang lainnya, begitu yang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat kita atau kelompok umur tertentu juga, gitu. Jadi kalau misalnya yang paling mudah sebetulnya ya, vitamin D itu kita peroleh dari paparan sinar matahari. Ya, itu seger banget tuh pagi. Betul. Tapi pertanyaan kita kan selalu kita itu tidak ingin kelihatan lebih
ten ya, apa ya bahasanya? Lebih lebih eksotis ya kalau. Betul. Apalagi Indonesian people tuh kan kalau putih itu lebih gitu ya, lebih next level lah. Sehingga kemudian opsi untuk misalnya berjemur pagi hari, beraktivitas pagi hari itu bukan sesuatu yang menjadi pilihan utamanya, begitu. Nah, sehingga mungkin alternatifnya bisa dari susu, tapi juga bisa dari suplemen. Tetapi sebetulnya dari paparan sinar matahari itu sangat baik karena biasanya kita tidak hanya berjemur saja kan, kita beraktivitas fisik juga. Jadi poinnya adalah itu sudah mulai banyak pergeseran karena riset-risetnya juga sudah mulai terbaharui. Kita juga sudah semakin tahu mengenai alternatif makanan tertentu. Masyarakat juga sudah semakin melek informasi, mempertanyakan dan mencari tahu, sehingga ini juga saran dari atau instruksi dari Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya juga disesuaikan juga dengan apa yang kita butuhkan saat ini gitu. Jadi tidak harus melulu susu sekarang 24 sehat 5 sempurna, tapi dari susu itu yang sebetulnya kita perlukan untuk terpenuhi kebutuhan nutrisi kita dari sana. Bukan gitu. Berarti susu nggak boleh diminum nih bukan itu ya. Boleh. Ya, hanya kalau misalnya saya contohnya tidak bisa banyak mengkonsumsi karena saya punya laktos intoleran. Gitu. Jadi saya harus mencari alternatif lain gitu, susu yang bisa dikonsumsi selain dairy products gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang menghambat gitu. Dan kalau memang ada alergi tertentu atau kekurangan enzim tertentu, ya itu sudah tidak ada yang masalah juga gitu. Bisa mencari alternatifnya. Jadi pada dasarnya adalah kita kembali ke ingredient ya berarti di situ ya. Dan kita harus aware sih sebenarnya apa yang kita makan tuh dia punya kandungan apa, gizinya gitu. Jadi nggak melulu tentang masalah jenis makanannya betul, tapi tentang apa sebenarnya yang akan kita konsumsi. Nah, kalau kita bicara tentang gizi seimbang ini kan agak scientific banget ya. Ini kan ada beberapa masyarakat awam yang mikirnya aduh harus ada karbo nih, harus ada herbs nih, harus ada vitamin nih, harus ada lemak nih, harus ada protein nih dan sebagainya. Nah, ini cara gampangnya Mbak Dian sebagai masyarakat yang normal for the daily routine ya, buat daily ini biar enak aja. Milih gizi seimbang itu gimana sih? Baik. Kalau kita breakdown artinya kita klasifikasi secara lebih detail lagi ya. Gizi yang seimbang tadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Nah, biasanya karbohidrat itu adalah sesuatu yang relatif mengenyangkan dan ada pati atau starchnya. Jadi pilihannya bisa mie misalnya tapi mereka bisa berbasis dari singkong mungkin, bisa jagung tadi yang disebutkan, nasi jagung juga sekarang lebih populer lagi nasi merah, nasi hitam. Betul, sekarang bahkan ada yang mix sudah dijual seperti itu. Bahkan di Gejayan tuh ada warteg yang nasinya merah. Favorit masyarakat. Nanti bisa di-share ya gimana. Betul. Saya baru lagi kembali ke sini jadi kurang tahu banyak yang sedang happening gitu. Nah, jadi kalau berarti ada sesuatu yang bisa istilah kata mengenyangkan kemudian ditemani dengan pendampingnya atau lauk pauknya. Kan sekarang sudah banyak juga kita melihat dengan banyaknya K-pop dan culture di Indonesia ya, kita selalu ke istilahnya bancan atau side dishes-nya, makanan pendampingnya jadi bisa lauk pauknya lah dari sayur-sayurnya dan juga dari misalnya protein itu biasanya baik hewani maupun nabati. Kadang-kadang kita selalu berprinsip bahwa protein yang hewani yang terbaik. Kita perlu ingat protein hewani itu juga tidak murah ya. Betul. Padahal makan yang sehat tidak selalu mahal. Jadi kita bisa juga protein itu dari sesuatu yang misalnya berbasis nabati. Bisa dari tempe tahu, bisa dari ikan yang ada tersedia di sekitar kita. Tadi ada yang membuat statement tidak harus salmon, betul, tidak harus salmon. Agak-agak ikan berminyak itu banyak dan minyaknya itu juga yang bagus untuk kita gitu. Jadi itu tadi, jadi ada sesuatu yang mengenyangkan dari berbasis karbohidrat. Kalau bisa sebisa mungkin yang berserat, kemudian berserat tadi contohnya nasi merah gitu bisa nasi merah, bisa nasi jagung, kan, bisa kemudian bisa berbasis yang bahkan kentang pun tidak masalah. Banyak orang yang berasumsi bahwa kentang itu juga kita bisa petani kita juga banyak petani kentang, jadi jadi bisa dikonsumsi seperti itu. Yang kadang mungkin jadi PR orang kita termasuk masih banyak kentang dijadikan sayur tuh. Nah, jadi jadikan kadang jadi konsepnya gitu ya. Makan sayur makan apa kentang ya itu juga ada.
Padahal apa? Banyak Karbonnya tuh udah ada. Oh iya, kan iya, bisa iya. seperti itu. Padahal di nikahan juga banyak. Sambal goreng kentang. Panjang ya. Iya, panjang nih konsep. Ya, jadi seharusnya udah bisa. Betul. Kentang tuh masuk dalam yang ini ya, berserat ya. Dia bukan berserat. Dia berserat ya. Apalagi kalau kulitnya ikut dimasak ya, tapi dicuci yang bersih tentu saja. Kalau udah dicuci bersih boleh dimakan. Bisa dimakan kalau tentunya dimasak ya. Itu ya. semua bahan makanan yang karbohidrat yang punya pati itu wajib harus dimasak, tidak bisa dimakan mentahan ya. Jadi kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, memang sayur itu harus banyak di masyarakat kita. Porsi, kita membicarakan masalah porsi. Kita bayangkan tadi kan seimbang yang seperti apa. Paling mudah piring makan kita deh. Gitu. Nah, paling tidak sepertiga saja yang mengandung karbohidrat. Sepertiga aja nih ya, yang di garis bawah ya. Sayur ya, nanti sepertiga yang lainnya bisa protein misalnya, tapi sayurnya yang banyak, bisa dari oseng sayur ya kan, bisa dari sayur yang dimasak menjadi kuah misalnya ya. Jadi dan yang tidak kalah penting warnanya. Warnanya seperti pelangi. Jadi gampangnya gitu harus yang warna-warni. Jangan yang kalau dimasak sudah sampai nggak ada warnanya lagi, yang hijau jadi coklat ya kan. Jadi basic color hijau harus hijau. Sebisa mungkin, jadi tidak terlalu overcook ya, karena nilai gizinya hilang. Nanti jadi overweight. Iya. Karena nilai gizinya ya, tapi betul langsung ya, Star Lovers ya. Tapi kalorinya banyak, karena banyak nutrisi di sayuran itu yang biasanya larut air. Jadi ketika dimasak terlalu berlebihan, kita menyebutnya overcook, maka nutrisinya yang larut air juga ikut terbuang dalam proses kita memasak. Gitu. Jadi kalau milih masakan, make sure kalau dia masih fresh. Betul, gitu ya? sebisa mungkin ya. Dan memasaknya juga tidak terlalu lama untuk sayuran-sayurannya, sehingga jangan sampai kacang panjang harusnya warnanya hijau ya. Jadi coklat ya. Kebanyakan sudah seperti itu, overcook sampai sudah nilai gizinya entah di mana, sisanya kalorinya saja. Dan sekarang itu ada yang paling mudah gitu ya. Sayuran digoreng gitu tuh. Betul. Konsepnya. Kayaknya kita sangat suka. Goreng. Sangat suka yang seperti itu kan. Padahal sebetulnya kalau banyak bertanya, kok bisa ya kita sampai tahap sejauh ini, istilah kata hanya menikmati sesuatu yang sangat terlalu asin, harus digoreng dan lain sebagainya. Sebetulnya itu pembiasaan. Lidah kita itu bisa dilatih. Gitu. Jadi kalau masih ada mungkin pendengar yang ibu-ibu yang saat ini mendampingi anaknya untuk baru pengenalan terhadap makanan, sangat bisa untuk sebisa mungkin ditahan memberikan garam. Terus kemudian dia bertanya, nggak ada rasanya dong, gitu betul. Kan? Hambar dong. Bisa sekali disiasati dengan menambahkan bumbu yang banyak, atau herba yang banyak, atau misalnya daun seledri, daun atau daun bawang ya, dan lain sebagainya, memberikan rasa lain selain dari asin itu sendiri. Gitu. Jadi bisa disiasati kok. Kita bisa mencari tips-tipsnya agar tidak harus yang hanya gula saja, garam saja gitu. Karena itu yang terjadi banyak di masyarakat kita. Tahu-tahu akhirnya hipertensi, ya kan? Dan kemudian sulit menjaga karena sudah terbiasa kalau tidak asin tidak makan misalnya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi gizi seimbang itu sepertiga gitu ya yang ada dalam satu piring. Iya, paling tidak seperti itu. Kalau bisa sayurnya yang paling dominan ya. Jadi paling tidak seperti itu. Jadi kalau sekarang lagi pada mau lapar makan malam, nasi di lauk mie ya. Itu luar biasa warak loh guys. Ya anyway. Berarti tadi kalorinya saja ya berarti. Ya betul. Tapi, ya itu dia. Sekarang jadi lebih tahu. Basicnya di gizi seimbang itu tadi. Dan karbohidrat yang berserat tadi juga menjadi satu pilihan ya. Karena kelebihannya apa tuh Mbak Dian kalau misalnya kita milih karbohidrat yang berserat sama yang non serat? Contoh ya, sama-sama nasi. Per gramnya dia menghasilkan kalori yang sama sebetulnya. Tapi yang satu kita lama kenyangnya, yang satu lebih cepat kenyangnya. Itu yang cepat tuh yang kira-kira yang mana? Yang ada ininya, seratnya. Betul, iya, karena kita harus mengunyah lebih lama ya.
Dan kemudian juga kandungan serat itu sangat baik, dia sebagai prebiotik. Ya, jadi untuk memberikan makan bakteri-bakteri yang baik juga di perut kita, ya. Dan sekarang banyak penelitian yang menunjukkan sekarang kayaknya dunia microbiome sedang happening sekali gitu. Kita masih jalannya masih sangat panjang sebetulnya untuk riset-riset di bidang ini, dan prospeknya sangat baik. Tapi kita cukup tahu bahwa memang lingkungan yang baik dan jenis mikrobiota baik yang di dalam tubuh kita itu sangat juga mendukung kesehatan kita secara menyeluruh. Jadi banyak yang bilang makan kumanmu gitu ya, tapi kuman yang baik, bakteri yang baik. Nah, salah satunya tadi itu seratnya menjadi makanan bagi bakteri yang baik. Jadi itu menjadi sebuah pilihan. Dan kalau ada statement bahwa kita makan karbonya yang berserat tadi, kemudian kita jadi kurus, enggak juga ya? Enggak gitu konsepnya ya. Makannya tadi jumlahnya berlebih lagi 2 piring ya, sama saja kita kembali ke square one, karena kita kembali ke awal dong. Jadi boleh nggak diambil statement bahwa karbo yang mengandung serat tadi akan lebih mudah diolah daripada yang mudah diolah oleh tubuh kita, tubuh kita menjadi energi. Sebetulnya lebih cepat yang justru tidak berserat, karena glukosa kita langsung naik. Tapi itu juga sangat tidak baik untuk orang-orang dengan diabetes tipe 2 misalnya. Sehingga salah satu manfaat dari karbohidrat yang berserat tadi, dia rilis atau keluarnya glukosanya juga lebih bertahap. Sehingga baik untuk orang-orang dengan DM tipe 2 misalnya gitu. Jadi bukan berarti kemudian jadi bikin kurus ya? Tidak secara langsung. Ingat guys, nah itu kadang ada yang bilang, "Aku makan nasi merah deh, takut gendut nanti kalau makan nasi putih." Gitu. Harapannya kita konsumsinya tidak lebih banyak gitu, karena kita sudah merasa kenyang lebih cepat. Itu aja. Iya, salah satunya. Tentunya dengan tadi kalau dia berwarna, dia juga ada kandungan vitamin tambahannya, seratnya juga bertambah. Gitu. Jadi kalau perkara energi memang lebih cepat yang malah non berserat. Betul. Untuk bisa Tapi per gramnya masih sama ya kalorinya, hanya ketika diolahnya dia lebih cepat karena tidak ada penutupnya, tidak perlu dipisah-pisah isinya. Banyak tidak perlu banyak diolah proses kata gitu ya. Betul, sehingga langsung aja glukosanya sel bisa masuk. Dan kita makan juga kan cepat itu. Diemut saja. Iya sih. Ya, dari enzim di dalam mulut kita itu sudah meleleh kan. Anak kecil banyak kan yang suka, kenapa mereka itu lebih manis? Karena udah di breakdown sendiri dulu di dalam mulut kita. Kalau kita bicara terkait mie nih, orang Indonesia termasuk Ardi ini kan salah satu pencinta mie, iya betul kan? Apalagi kan sekarang mie banyak banget kan, kue tiaw lah, fusilli lah, fettuccine, whatever, banyak banget. Nah itu kalau kita bandingin sama si yang tidak berserat tadi, itu apakah sama sebetulnya? Ya konsepnya sama karena itu kan dari tepung ya. Nah sekarang yang bisa kita siasati adalah jenis tepungnya. Ya, tepungnya bisa yang kalau misalnya dia berbasis dari tepung terigu atau itu wheat ya, itu kita bisa menggunakan yang whole meal. Artinya yang belum diproses sampai dengan dia yang putih itu warnanya, tapi masih yang kecoklatan. Nah itu seratnya lebih tinggi. Kalau mie-nya seperti itu, atau kita biasanya kalau kita beli di pasaran itu ada tulisannya whole meal pasta, whole meal fettuccine. Nah kalau itu yang bagus. Itu yang lebih ada kandungan seratnya juga. Kalau di kita kearifan lokal sudah ada duluan. Mie dari singkong. Betul. Jenisnya sudah berbeda gitu. Alternatifnya kalau sama-sama tidak suka semuanya, one step furthernya atau satu langkah selanjutnya, ketika masak mie-nya tuh banyak sayurnya juga. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah mau makan mie-nya pun bukan yang whole meal, tapi ketika dimasak mie gorengnya banyakin sayurnya warna-warni, ada wortelnya, ya ada kemudian tambahin proteinnya, ada ayamnya misalnya, sayuran hijaunya ditambahkan. Jadi 1 sendok itu tidak mie saja, betul. Nah ini pertanyaan bagus nih ya dari Dita. Kalau bicara tentang masak mie itu saya suka kombinasikan gunakan frozen vegetable. Nah, frozen vegetable itu kan banyak ya, Adi juga jumpain tuh. Apakah itu juga kandungan gizinya tetap stabil atau tidak kalau dibandingkan dengan sayur yang biasa? Jadi salah satu perkembangan dari ilmu
makanan itu adalah food science ya, atau teknologi pertanian. Dan memang teman-teman yang ahli di bidang ini itulah pekerjaan mereka. Bagaimana memastikan makanan itu bertahan lama, shelf life-nya, artinya tidak perlu disimpan dalam suhu tertentu yang terlalu lama, tapi tetap ada nilai gizinya di situ. Dari yang saya tahu, biasanya masih tersimpan energinya, nilai nutrisinya. Tapi mungkin ada beberapa yang lost juga di dalam prosesnya dia dijadikan sebagai makanan frozen. Tapi itu sudah satu step yang sangat baik dibandingkan tidak ada sayur sama sekali. Iya, sama sekali. Dan juga zero ya. Betul, dan juga convenience ya. Kadang kita mungkin tidak sempat berbelanja. Atau kalau bagi orang-orang yang kan banyak anak kos di Jogja ya, kalau belanja sayur fresh belum sempat selesai makan sayurnya sudah busuk. Ya. Jadi bagi saya itu sudah sangat baik. Jadi ya nggak masalah juga sih. Ya just do it ya. Do it. Kayak kata brand sebelah ya. Ada sponsor ya padahal. Ini baru ngomongin perkara gizi seimbang nih Star Lover. Belum ngomongin tentang bagaimana korelasi antara gizi seimbang itu sehingga bisa building imunitas dengan kuat. Ini seru banget ya ngomongin makanan karena ini daily rutin kita banget. Dan ini ada komentar juga dari Trihas di Purworejo. Saya sudah makanan bergizi. Apakah masih perlu mengkonsumsi suplemen dan vitamin? Nah, ini mungkin nanti kita bisa jawab di segmen berikutnya. Vitamin D saya konsumsi kolang-kaling. Vitamin A dari wortel, vitamin B12 dari rebusan kacang hijau. Dalam kurung bahan asli. Nah ini nanti Mbak Dian bisa komentar di segmen berikutnya. Anda juga bisa bergabung Star Lover seperti Dita dan juga Trihas di 0818621013, juga bisa mention di Twitter @starjogja, masih di Health Talk 101,3 Star FM Inspiring Sound. Obrolannya panjang banget ya, nggak kerasa karena saking serunya ngobrolin perkara makanan. Ini namanya juga setiap hari kita makan gitu, kita tiap hari makan. Kita tiap hari pasti harus berpikir juga apa yang seharusnya kita investasikan gitu ya. Kalau tadi Mbak Dian bilang bahwa otak sama pencernaan tuh ngobrol. Itu ada beberapa dokter juga bilang kalau misalnya pencernaanmu bagus ya udah imunmu tuh bagus gitu. Kalau pencernaanmu trouble ya udah gitu. Iya, betul. Oke, ini ada komentar dari Trihas tadi yang sudah Ardi sempat mention nih ke Mbak Dian terkait dengan saya sudah makan makanan bergizi. Mungkin seperti yang tadi kita obrolkan nih. Masih perlu suplemen gak sih dari vitamin? Saya anti karena kandungan bahan pengawetnya. Jadi mindsetnya adalah kalau misalnya ada suplemen tuh ada bahan pengawetnya. Ya, pertanyaan yang sering saya terima ya, kenapa nggak makan suplemen aja sih? Kenapa harus makan yang dari makanan instead of suplemen? Memang betul bahwa makanan itu dengan dikonsumsi dengan seimbang bisa memenuhi semua kebutuhan kita dari nutrisi makro sampai nutrisi mikro. Hanya ada beberapa kondisi tertentu yang mengharuskan kita mengkonsumsi suplemen. Salah satunya misalnya faktor usia. Kalau seseorang sudah senior, pencernaannya juga terganggu biasanya karena fungsi organnya sudah menurun. Contohnya lagi berikutnya, kalau usia-usia yang senior misalnya, biasanya vitamin D bisa menghasilkan sendiri oleh kulit kita dari paparan sinar matahari. Karena elastisitas kulit berkurang sehingga juga terganggu. Yang berikutnya juga kondisi-kondisi tertentu di mana mengharuskan dia harus mengkonsumsi berlebih. Contoh, ibu hamil. Ya, ada nutrisi-nutrisi tertentu seperti asam folat yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Nah, sehingga kadang apa yang kita konsumsi dari makanan itu tidak bisa catch up dengan apa yang kita butuhkan. Disitulah timbulnya defisiensi nutrisi atau defisiensi gizi. Defisiensi gizi itu terjadi ketika apa yang kita butuhkan tidak terpenuhi dari apa yang kita asup dari makanan. Nah, sehingga mungkin yang bisa saya sampaikan ke Star Lover tadi adalah di cross check dulu. Aktivitas Anda seperti apa? Usia Anda berapa? Kira-kira dari apa yang Anda konsumsi saat ini, apakah ada keluhan-keluhan tertentu? Contoh, mudah capek, padahal sudah makan yang banyak. Mungkin apakah ada kaitannya dengan kekurangan zat besi? Nah, jadi mungkin konsumsi dari makanan yang protein hewani di sini bisa ditingkatkan. Atau kalaupun sudah mengkonsumsi sayuran yang banyak tadi, pastikan tidak banyak mengkonsumsi atau tidak dikonsumsi berbarengan dengan mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, karena ada disinteraksi, artinya tidak mendukung. Jadi misalnya
Kalau misalnya mau mencari kandungan nutrisi dari asam folat di dalam sayuran, pastikan, atau zat besi misalnya, pastikan mengkonsumsi dengan vitamin C dari buah, misalnya jeruk. Kalau ternyata masih merasa capek, berarti mungkin zat besinya tidak terpenuhi. Anda mungkin ada gejala anemia. Jadi dalam konteks ini, dalam hal ini perlu adanya pemenuhan nutrisi dari suplemen. Contoh yang lain adalah anak-anak yang terlahir dengan kondisi tidak bisa mencerna lemak. Itu ada gangguan di heparnya misalnya. Sehingga mau diberikan seberapa banyak pun vitamin larut lemak, dia tidak bisa mencerna. Indikasi klinisnya pertumbuhan tulangnya terganggu. Sehingga dalam hal ini, kalau di luar negeri itu biasanya sudah masuknya injeksi vitamin D, tetapi di kita sepertinya itu masih sesuatu yang belum diadopt banyak. Sekarang yang sudah banyak dikembangkan adalah vitamin D larut air misalnya. Sehingga anak-anak yang memiliki gangguan pencernaan lemak bisa tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, sehingga dalam konteks hal ini perlu suplemen. Jadi perlu dianalisa apakah Anda ada gangguan klinis tertentu. Kemudian juga ada mungkin bisa dilihat antara rasa capek atau mudah sakit, ya kan? Mungkin ada vitamin C-nya yang tidak terpenuhi dengan banyak misalnya. Nah, ini yang kemudian bisa dibantu suplemen. Kalau ternyata Anda merasa baik-baik saja, bisa menjalankan aktivitasnya. Kalau orang dewasa saya tidak terlalu khawatir, tapi kalau anak-anak, ya pastikan mereka tumbuh kembangnya sesuai dengan usianya. Mereka selera makannya juga baik, kemudian tinggi dan berat badannya juga sesuai usianya, maka mungkin tidak banyak perlu pendamping suplemen. Akan tetapi apabila kondisi-kondisi klinis ini tidak terpenuhi, mungkin salah satunya bisa dilihat untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi bisa dibantu juga dari suplemen. Jadi intinya dilihat dulu kebutuhannya. Kalau sudah terpenuhi, tidak perlu. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi klinis tertentu yang ditengarai adanya defisiensi nutrisi tertentu, padahal makanannya sudah merasa sudah seimbang seperti yang kita bicarakan tadi, maka bisa dan perlu didampingi dengan suplemen. Jadi basicnya adalah nggak langsung isi itu diagnosis ya. Kita harus tahu dulu ya. Tadi banyak hal, kondisi-kondisi yang harus kita ketahui terkait umurnya, kemudian apakah memang punya riwayat penyakit dahulu juga gitu ya, sehingga nanti pas tepat guna juga. Jadi tidak bisa langsung kita bilang langsung butuh atau tidak butuh suplemen. Dan ini vitamin D betul dari kolang-kaling, Mbak Dian? Nah, itu saya juga vitamin D kolang-kaling, vitamin A wortel, vitamin B12 rebusan kacang hijau. Saya harus cek lagi ya. Sepengetahuan saya, karena vitamin D itu kebanyakan berbasis dari hewani. Jadi yang biasanya bagus atau tinggi kandungannya itu adalah salah satunya telur. Ya. Kemudian juga ada beberapa misalnya produk susu yang terfortifikasi, ya ditambahkan vitamin D di situ ada. Nah, itu kolang-kaling harus saya cek itu. Betul. Yang Ardi ingat kolang-kaling itu adalah kolak waktu lebaran. Bukan lebaran, Ramadan. Buka puasa. Buka puasa ya. Ini masih lama ya anyway. Baik, terima kasih untuk Trias yang tadi sudah bertanya ya. Umurnya 61 tahun. 61 berarti tahun. Sesuai dengan tadi yang kita bicarakan ya. Apabila senior, betul, kalau memang senior, memang usia itu tadi mempengaruhi kebutuhan. Nah, sehingga karena fungsi organ sudah mulai melemah, tadi seperti saya sampaikan, kalau terkena paparan sinar matahari dulu tidak seperti ketika kita masih usia produktif ya, bukan berarti tidak produktif. Usia remaja kita ya sekarang ya. Masih remaja, forever young. Ya, forever young ya, kayak brand apa gitu, kayak pernah denger gitu. Nah, sehingga memang untuk usia tersebut ketika memang fungsi organ tidak seperti usia produktif, tidak ada salahnya juga ditemani dengan suplemen. Akan tetapi bisa berkonsultasi dengan ahli gizi di puskesmas atau dengan dokter umum misalnya untuk mencari tahu apakah ada indikasi klinis yang termanifestasi. Nanti di-assess dulu ya. Betul, sehingga ada pemeriksaan gizinya gitu. Nanti bisa di make sure dulu, dikaji dulu ya, Star Lovers. Baik itu nanti secara fisik ataupun secara non fisik gitu ya, atau bahkan mungkin cek darah juga bisa ya nanti biokimia, untuk bisa memastikan semuanya biar match gitu ya. Baik, sekarang kita berbicara, tadi kan sudah di-mention ya beberapa terkait dengan kondisi tertentu yang menjadi sebuah pertimbangan nih. Usia, riwayat penyakit, atau ada kondisi-kondisi yang lain yang perlu kita tahu lebih agar makanan kita bisa sesuai lebih
lagi gitu. Ya, tentunya begini. Selain kedua hal tadi. Betul, kan kita dalam lifespan itu ada proses-proses yang menjadi prioritasnya. Mungkin ada istilah, mungkin kita pernah dengar 1000 hari kehidupan misalnya, betul. Jadi itu dimulai bahkan ketika sebelum kita terbentuk, bahkan ketika kita terbentuk. Itu contohnya ibu yang berencana untuk hamil saja sudah ada kebutuhan pemenuhan asam folat dengan dosis tertentu, dan itu sudah ada rekomendasi suplementasi dari WHO, salah satu contohnya. Sehingga pada kondisi kehidupan, siklus kehidupan tersebut itu sangat dibutuhkan. Kemudian siklus yang berikutnya, misalnya pada anak-anak, pertumbuhan otak, ya kan? Apa yang utama, misalnya kandungan DHA, omega 3, maka nutrisi-nutrisi tersebut juga yang harus terpenuhi lebih utama. Berikutnya lagi, ketika usia remaja seperti kita, ya, pertumbuhan tulang misalnya, di mana ada batasnya kan? Ketika usia 19 tahun untuk perempuan, 21 untuk laki-laki, dia harus maksimal. Disitulah kalsium dan vitamin D sangat diperlukan. Jadi artinya dalam setiap fase kehidupan kita itu kan ada growth yang memang harus kita penuhi dalam fase-fase tersebut. Begitu juga ketika hamil. Sehingga kondisi-kondisi kesehatan seperti ini yang tidak boleh lepas dari itu sangat dinamis ya, sangat berpengaruh, dipengaruhi oleh perkembangan tubuh kita juga, otak kita dan lain sebagainya. Kemudian juga apakah ada kondisi-kondisi yang berkaitan dengan penyakit-penyakit autoimun misalnya, ya itu juga perlu. Kemudian yang tidak kalah penting, saya juga lactose intolerance saya itu bukan dari kecil, tapi ternyata develop over time. Itu juga yang perlu kita mawas diri terhadap diri kita sendiri. Oh, ternyata saya sudah nggak bisa mengkonsumsi ini ya, gitu. Jadi kita harus banyak self check terhadap diri kita. Kalau di dunia gizi itu ada istilahnya food journaling. Dan kalau untuk ibu-ibu yang baru mengenalkan makanan pada anak, ini konsep yang sangat baik. Pengenalan makanan itulah kenapa biasanya hanya 1, 2, 3 saja. Karena kalau ada alergi atau reaksi tertentu, kita mudah cari tahunya. Kalau suspeknya ada 10 ya kan susah, yang mana ini yang bikin alergi. Nah, jadi kita selalu keep dengan, oh kalau saya kok makan ini kok reaksinya nggak enak ya, perutnya kok kembung ya, dan lain sebagainya. Kadang kita tuh kayak bablas aja gitu. Dan karena makannya sudah berbagai macam, agak sulit mengidentifikasikan yang mana. Sehingga consciousness, kesadaran untuk apa makanan-makanan yang kita pilih, dan juga lifestyle yang kita pilih ya, pola tidur kita, itu orang yang juga lupa. Kita saya sudah makan sudah enak, tapi mohon maaf ya, rokoknya jalan terus. Seimbang banget ya dia ya, rokoknya, makanannya. Betul. Tapi kalau itu kita sudah orang dewasa dan membuat pilihan tersebut, itu memang personal choice ya. Akan tetapi harus ada kesadaran bahwa memang ada resiko, misalnya merokok itu juga berkaitan dengan hipertensi, peradangan, inflamasi, imunitas juga iya. Jadi kita cukup aware saja bahwa itu seperti itu, sehingga kalau menjaga makanan tetapi aspek lain tidak dijaga, ya cukup tahu saja bahwa tidak akan bisa bekerja dengan baik 100% misalnya. Kalau kita bicara tentang beberapa produk itu sering mention terkait dengan probiotik deh. Nah, kalau ini probiotik dalam imunitasnya ada korelasinya kah? Iya, jadi yang sekarang sedang banyak diteliti, ini bukan bidang saya ya. Kalau karena sekarang banyak sekali kolega-kolega juga yang fokus penelitiannya tentang gut microbiome. Jadi tentang kehidupan kuman di dalam saluran pencernaan kita. Dan itu memang sekarang yang sangat dikaitkan dengan banyaknya penyakit-penyakit tertentu juga. Jadi apabila sistem pencernaan kita dihuni banyak bakteri yang baik, maka dia akan mempengaruhi keseimbangan kesehatan kita secara menyeluruh. Pun sebaliknya, ketika kita banyak bakteri yang tidak baik, maka kecenderungan kita akan resiko penyakit-penyakit tertentu juga akan terpengaruhi. Pertanyaannya, yang seperti apa? Ya kan, bakterinya. Itu betul disebut flora normal itu kah, bukan? Nah, istilah flora. Nah, normal, pertanyaannya adalah sekarang kita juga masih belum tahu 100% seberapa banyak sih harusnya populasinya. Rasionya seperti apa? Ini penelitian yang masih ongoing dan sangat menarik sekali, karena kan istilahnya itu ada di dalam tubuh kita ya, sehingga itu semacam sesuatu yang sangat menarik bagi banyak orang, karena
itu benar sesuatu yang bisa kita kontrol. Karena kita bisa menentukan makanan apa yang kita konsumsi, lingkungan seperti apa yang kita huni dan lain sebagainya, yang ternyata bisa sangat menentukan kondisi rasio atau kehidupan mikrobiota di dalam saluran pencernaan kita. Nah, kalau biasanya makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, fast food dan lain sebagainya, itu sangat merusak barrier pencernaan kita ya. Konsumsi antibiotik yang berlebihan itu juga kadang-kadang masyarakat kita masih rancu ya antara flu dikasih antibiotik, itu juga kadang-kadang kita masih banyak yang seperti itu. Konsumsi obat-obatan tertentu yang berlebihan juga itu bisa mengganggu pencernaan kita. Jadi apakah ada kaitannya dengan imunitas? Ya, tentu saja. Tentu saja karena kalau kita misalnya pencernaan kita tidak sehat, penyerapan dari zat-zat tertentu juga baru vitamin bermasalah pastinya gitu, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi untuk menjaga imunitas itu tadi. Oke, baik. Makanan, obat-obatan yang diminum ya. Tadi ini akan mempengaruhi probiotik itu tadi ya, betul. Probiotik itu jenis makanan yang kita konsumsi ya, mikrobiotanya yang nanti akan mempengaruhi saluran pencernaan kita. Oke. Ini PR banget ya memang, apalagi sekarang makanan kan enak-enak ya di luar ya. Instan lagi pula kan. Terus obat-obatan juga kayaknya dapat banget mudah untuk didapatkan diakses, karena ada beberapa juga masih ada yang nakal-nakal juga untuk diakses. Maunya bypass aja gitu ya, biar cepat sembuh. Betul, cepat sembuh ya. Baik. Self medicating ya istilahnya. Betul. Dan dikit-dikit searching gitu ya. Google. Tutup aja itu handphonenya. Terus sekarang kita bicara tentang alergi nih, Mbak Dian. Nah, bicara tentang alergi, beberapa orang yang memang alergi nih. Nah, Ardi juga alergi azitromisin nih. Nah, tapi kalau beberapa orang lain kan ada alergi yang daily rutin. Kalau azitro kan tergantung request ya. Nah, kalau si orang lain tuh kan kadang makan ini alergi, makan itu alergi, makan telur dikit, amis dikit. Itu kaitan nanti dengan imunitas seperti apa? Iya, jadi alergi itu sebetulnya reaksi dari tubuh kita ketika ada zat atau benda yang menurut tubuh kita itu benda asing, maka dia istilahnya hypersensitif ya. Imun respon kita tuh baperan ya. Jadi sebetulnya alergi itu nggak enak gitu. Kenapa? Karena imunitas kita itu selalu siap-siap. Jadi itu orang juga mudah cepat capek ya karena merespon seperti itu. Nah, biasanya alergi terkait makanan itu ada kandungan-kandungan protein di dalam makanan tertentu itu yang direaksi oleh sistem imun kita sebagai benda asing. Sehingga kita melawannya, muncullah reaksi alergi. Dianggapnya. Dan misunderstanding. Kok nggak pernah kepikiran ya tahu gitu kalau ngasih kuliah misalnya misunderstanding ya. Suka salah persepsi ini. Iya, julid soalnya dia ya ini. Ngomongnya sama tetangga. Antara satu orang saya dengan Anda itu sangat berbeda sekali. Beda banget, unik ya. Betul. Nah, tadi kembali lagi ketika saya membicarakan mengenai kita harus memiliki kesadaran ketika kita mengkonsumsi, sehingga ketika ada rasa kok saya agak kembung ya, saya kok ada merasa gatal-gatal ya, itu memang salah satu reaksi, reaksi dari respon dari alergi. Nah, banyak yang kemudian bertanya, kalau saya udah nggak bisa makan ini, nanti berarti saya tidak bisa memenuhi kebutuhan nutrisi saya dong, karena misalnya tadi contohnya telur. Betul. Berarti saya nggak bisa memenuhi. Tidak demikian, bisa diganti dengan alternatif lainnya. Jangan sedih. Betul. Pilihannya banyak. Nah, pertanyaannya kembali ketika kita tadi membicarakan mengenai 4 sehat 5 sempurna. Apa dari telur itu yang kita butuhkan sih dan kita cari? Apanya nih? Proteinnya kah? Lemaknya kah? Bisa kita cari dari sumber yang lain. Tidak harus yang berbasis protein. Tidak harus yang berbasis telur gitu. Iya, oke. Kita harus tahu betul ya isinya itu apa yang memang dibutuhkan. Ada yang di Instagram nih Mbak Dian. Ini dari Dido Mustika. Kalau buat yang alergi dingin nutrisi, ini pas banget nih. Alergi ini nggak keras. Iya, ini sebentar. Ini saya coba pilah ya. Oh ya, koma dulu nih ya. Kalau buat yang alergi dingin koma, nutrisi yang cocok apa ya? Tanda tanya. Loh. Saya tobat kalau cuaca seperti sekarang. Oke. Nah, mungkin kalau padahal baru aja hujan. Iya, betul. Nah, berarti kan seperti ini ya. Misalnya kalau kita sedang hujan seperti ini atau sedang hujan seperti ini, apa yang kita rasakan? Misalnya kita kedinginan. Berarti mungkin yang mengkonsumsi yang hangat.
menghangatkan. Tidak usah mencari yang lain ya, cari makanannya saja misalnya. Mungkin dari makanan-makanan yang berkuah yang hangat. Minumannya juga demikian ya, sehingga itu bisa membantu menjaga tubuh kita agar tidak terlalu ekstrim dia dari tadi kalau kita sudah mensense bahwa tubuh kita kedinginan ya, makanya kita bantu dengan memberikan asupan makanan yang istilahnya menghangatkan lah secara temperatur ya. Kalau sedang hujan minum es kadang-kadang juga kan kita merasa badannya lebih tidak nyaman ya. Nah, jadi kalau dari nutrisi khusus misalnya tidak ada secara spesifik, tapi mungkin bisa saya sarankan misalnya mengkonsumsi sup, sayur dan ayam misalnya. Itu kan kandungan nutrisinya sudah terkandung di dalamnya. Dia hangat, dia ada banyak sayuran di situ, dia mengenyangkan. Kemudian ada proteinnya. Dan itu dalam bentuk kuah, di mana kalau itu kuahnya terbuat dari panas dan dari protein kaldu yang direbus ya. Itu kandungan kalsiumnya baik sekali dan lain sebagainya. Jadi itu salah satunya. Yang berikutnya juga walaupun kita tahu misalnya untuk vitamin C itu sangat mendukung untuk imunitas, kita mungkin instead of mungkin es jeruk mungkin bisa diganti perasan jeruk tapi yang hangat gitu. Jadi temperaturnya dari makanan itu juga mempengaruhi. Kemudian teksturnya. Kadang kalau musim dingin seperti ini kecenderungannya kita mudah radang tenggorokan. Tenggorokannya mudah kering ya, maka didukung dengan diberikan makanan yang tidak mudah mengiritasi atau membuat iritasi dari tenggorokannya. Contoh, jangan yang bergoreng-gorengan dulu. Walaupun enak ya. Enak banget. Digoreng boleh ya, boleh, tapi mungkin lebih kepada minyaknya minimal gitu. Jadi karena atau mungkin membuat sendiri. Karena kalau di luar sana kita tidak tahu sudah berapa kali minyaknya mungkin sudah dipakai. Jadi yang salah itu mungkin bukan gorengannya, yang milih. tapi mungkin dari bagaimana dia disiapkan dan pilihan dari kualitas minyaknya dan seterusnya. Betul. Walaupun tambah hitam tambah enak ya, tapi kita harus consider juga. Waduh, takut saya jujur juga takut. Tapi kalau kata teman, tambah enak. Tapi aku udah nggak tegel makanya. Baik. Ini pertanyaannya agak flashback dikit nih terkait dengan balita tadi. Ada Rianda Putra 81. Nutrisi buat balita yang susah makan seperti apa? Nah balita emang gini ya. Yang sering kita lupa untuk anak-anak itu melihat contoh orang tuanya. Ya, kalau mungkin saya boleh sedikit menanyakan di sini misalnya, ketika makan dibiasakan nggak di budaya duduk bersama mengkonsumsi makanan? Dibiasakan juga tidak orang tua itu mengkonsumsi makanan yang hampir sama dengan anaknya? Jangan anaknya dikasih brokoli rebus ya kan? Orang tuanya makan mie instan dengan cabai dan telur. Nasi kasih. Jadi anak-anak itu melihat dari contohnya. Itu yang pertama, konsepnya kita harus seperti itu. Mereka tidak suka makan itu juga harus dilihat ada nggak kondisi-kondisi yang tidak mendukung sehingga dia tidak bernafsu makan. Contoh, distraksi. Dia mungkin, mohon maaf ya, diberikan gadget. Dia melihat sesuatu, kita saja yang orang dewasa tahu-tahu kita sudah nonton berapa episode di Netflix atau nonton bola 2 jam tanpa ingat kita makan atau makan sesuatu yang tidak sehat, snacking aja. Kita karena terus kita tidak sadar, kita hanya memasukkan makanan di mulut. Jadi dilihat aspek lingkungannya sebelum kita melihat si anaknya juga. Ada fase-fase anak mengalami picky eating, mereka memilah-milah. Kalau ternyata mereka suka makanan tertentu nggak apa-apa. Contoh, belum lama ini saya pernah ketemu teman, anaknya suka hanya kuning telur. Ya putih telur. Ya nggak apa-apa, kasih aja putih telur. Diganti lainnya ya yang betul. Atau yang pengen dikejar tuh apa? Betul. Gitu ya. Atau misalnya dia suka itu, ya nggak apa-apa kan, dia suka tidak mau protein yang lain, dia maunya putih telur saja, kasih aja putih telur saja gitu, nggak ada masalah. Mungkin divariasi saja, mungkin direbus, kadang di lainnya dan lain sebagainya. Nah itu mungkin faktor-faktor di luar itu ya. Yang juga perlu diingat kaitannya dengan nutrisi untuk anak-anak, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter anak juga. Mereka defisiensi seng atau zinc tidak. Itu salah satu juga yang mempengaruhi selera makan anak. Gitu. Jadi ada suplemen-suplemen tertentu untuk anak-anak usia ini biasanya kalau tidak terpenuhi salah satunya zinc, jadi nggak mau makan. Mereka selera makannya juga rendah gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang bisa dilihat, di cross check dulu. Wah, saya gimana ya makannya sebagai orang tua? Anak-anak terdistraksi nggak ya gitu. Karena kita juga harus mengajarkan anak kita untuk mengenali rasa lapar.
dan rasa lapar itu kemudian dipenuhi dengan memberikan makanan. Kita berikan edukasi sama mereka juga. Banyak itu sekarang educational tools ya dari yang bisa kita membuat bercerita mengenai makanan, berteman dengan brokoli, berteman dengan wortel, seru gitu jadinya ya. Kenapa ya ini penting? Agar kita bisa melihat dengan baik dan memberikan gizi untuk tubuh kita agar ini. Jadi ya kita memang harus, orang tua itu pekerjaan yang sangat berat ya. Iya. Ini parenting itu is an art juga ya. Ini semuanya tuh art lah biasa, pokoknya ya. Gitu. Jadi bisa dilihat dari aspek-aspek itu. Iya. Apabila masih di cross check ternyata masih kurang, maka bisa dikonsultasikan ke dokter anak apakah ada defisiensi nutrisi tertentu yang mengganggu selera makan mereka. Gitu. Oke, banyak banget yang harus dipelajari ya di sini ya, karena memang ini penuh dengan dinamika ya, seperti kehidupan dan mencari jodoh ya. Jadi memang dinamikanya luar biasa. Baik, gak kerasa 1 jam ya obrolan Ardi bersama dengan Mbak Dian nih ngobrolin terkait dengan nutrisi yang tepat untuk imunitas. Dan sebelum closing nih Mbak Dian, kesimpulannya sebenarnya jadi seperti apa nih nutrisi yang baik? Betul. Tadi kita sudah mulai tahu ya. Sudah tahu basic apa yang sebenarnya harus kita konsumsi dan baiknya tuh strateginya kayak apa sih biar imunitas kita strong enough. Kayak kata lagunya itu. Yang mana sih Pak? Nanti tak tutup ya. Lagunya strong enough ya. Ya, jadi baik. Yang pertama tadi yang sebetulnya sudah kita bahas panjang dan lebar malam ini. Itu yang pertama tadi adalah gizi atau nutrisi yang seimbang ya. Tadi diusahakan diperhatikan porsi, kalori dan juga jenisnya dengan warna sepelangi mungkin ya, itu kunci yang pertama. Yang berikutnya tidak kalah penting adalah juga nutrisi saja tidak cukup, tetap harus dibarengi dengan pola tidur yang juga baik ya. Kenapa? Karena ini mempengaruhi pola sirkadian kita dan juga metabolisme tubuh kita. Usahakan makan malam terakhir tidak kurang dari 2-3 jam sebelum kita tidur. Ya, karena itu juga menjaga metabolisme nutrisi kita. 3 jam? Iya, 2-3 jam. 2-3 jam? Sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur? Tidurnya jam 10, makan malam jam 7, jam 8 maksimal. Oke, asik. Berarti Ardi siaran selesai jam 12, tidur jam 1, berarti masih boleh makan habis ini. Contoh yang tidak sehat. Contoh pola tidur. Karena melawan itulah kenapa saya salut dengan teman-teman perawat yang shiftnya malam 24 jam luar ya. biasa itu, karena kesehatannya harus sangat perlu diperhatikan karena melawan dari sirkadian ritme kita. Harusnya metabolisme melambat jadi malah harus makan ya kan, karena harus jaga. Nah, itu yang kedua juga pola tidur harus diperhatikan ya, karena itu mempengaruhi sekali. Kemudian juga ini yang tidak kalah penting, menjaga kesehatan mental kita, stres yang jangan berlebihan. Zaman sekarang karena ini kaitannya dekat sekali dengan imunitas. Banyak kan orang bilang banyak pekerjaan, banyak pikiran, mudah sakit. Betul. Betul. Kenapa? Karena ketika kita stres, kurang istirahat, makannya tidak tepat, itu banyak men-trigger dari respon-respon hormon stres ya, seperti kortisol, dan itu juga mempengaruhi kadang seperti siklus lingkaran yang tidak bisa diputus. Kurang tidur, makan tidak teratur, stres, begitu seterusnya. Tahu-tahu 6 bulan kemudian berat badan udah naik 6 kilo, 10 kilo. Itu banyak, itu Aku kita semua di antara kita sering seperti itu. Ya, itu tidak kalah penting. Konsumsi cairan juga kita kadang suka lupa minum. Itu juga harus, dan perlu diingat tidak harus. Kadang kita nggak suka rasa air putih, banyak sekali alternatifnya. Bisa dimasukkan misalnya potongan timun, potongan jeruk nipis, gitu ya. Kita jadi bisa mengkonsumsinya dengan baik. Yang tidak kalah penting aktivitas fisik. Ya, kita sering lupa. Kalau misalnya banyak mungkin ibu-ibu yang berkomentar, saya ini tadi sudah bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Itu mohon maaf ya, kurang tepat. Jadi kalau misalnya beda guys. Karena aktivitas fisik ditentukan oleh frekuensi dan intensitas. Dan juga durasi. Yes, betul. Jadi seberapa sering itu sudah ada rekomendasi dari WHO, seberapa sering kita harus beraktivitas dalam 1 minggu, seberapa lama kita beraktivitas, dan dalam hal ini usia juga mempengaruhi ya. Kalau dan juga berat badan dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau usianya mungkin di atas usia tertentu, di atas 60 misalnya, atau berat badan cenderung atau relatif overweight, maka aktivitasnya yang low impact. Tidak lari ya. Ya, betul. Tidak kemudian tenis yang kemarin sempat
rame ya di Indonesia. Gak usah post power syndrome ya. Tapi mungkin bisa jalan cepat, betul. berenang dan lain sebagainya. Jadi ini banyak beberapa hal minimal. Nah tadi yang tidak kalah penting itu juga sebetulnya kalau misalnya masih merokok bisa mengurangi merokoknya, intensitasnya dan lain sebagainya, atau bahkan berhenti sama sekali ya. Kalau di masyarakat kita itu masih sesuatu yang masih sangat dianggap normanya ya. Nah, tapi ini adalah beberapa paling tidak 5 hal yang bisa kita perhatikan untuk menjaga agar imunitas kita terus terjaga, kekebalan tubuh kita terjaga, sehingga kesehatan kita bisa mencapai kesehatan yang optimal. Oke. Kalau butuh suplemen ditambahkan, tapi ini basic-basicnya yang perlu kita basicnya jaga dulu ya, itu tadi. Jadi begitu banyak ya hal yang memang harus kita pertimbangkan untuk bisa mendapatkan imunitas yang kuat ya. Kalau tadi dari segi nutrisi pun sepelangi mungkin tadi yang dimakan, walaupun yang rasanya, yang warnanya brown, golden brown. Kalau aslinya golden brown nggak apa-apa, kentang aslinya juga Iya sih. jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dari wortel, dari orange sampai jadi golden brown itu gimana konsepnya, saya juga nggak ngerti. Kobis yang warnanya jadi goreng jadi hitam ya. Betul, itu dari katanya putih sampai hitam. enak banget tuh. Bahkan teman-teman di Jakarta ke Jogja nyarinya kobis goreng itu. Nggak ngerti juga ini kenapa, tapi katanya enak ya, it's okay lah ya. Baik, dan itu salah satu dari perkara makanan adalah harus sepelangi mungkin. Kemudian kita kontrol aktivitas fisik kita ya sesuai dengan rekomendasi di WHO. Kita tahu sendiri bahwa itu beda dengan cuci piring dan ngepel ya guys. Karena ibu-ibu selalu bilang, aku baru cuci piring sudah keringetan, karena parameternya bukan keringetannya. Iya. Mohon maaf ya ibu. Tapi rekomendasi Bapak-bapak juga itu ya. Jadi intensitas, frekuensi dan durasi sangat berperan juga. Betul. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup gitu ya. Tadi dewasa minimal 6 jam, aktivitas fisik 150 menit ya, Mbak Dian ya. Kalau tidur sebenarnya di atas 6 jam loh, 7 sampai 9 loh. Ini kalau Anda sendiri kayaknya 6 jam ya ini ya. Tapi sebetulnya 7 sampai 9 loh. Oh iya, bener ya. Dan itu dalam satu kali tidur ya, nggak dicicil kan ya konsumnya. Betul. Kayak ini aja, pinjol aja ya dicicil. Dan tidur malam ya kan sesuai dengan circadian rhythm kita. Iya, tidur malam tuh. Nah, wow, dari segi penyiar aja udah jam 1 pulang, jam 1 jam 5 bangun sholat subuh. Ini dilarang curcol loh ya. Jadi aduh ya, oke. Terus yang jangan lupa adalah perkara stres tadi. Betul. Juga itu juga menjadi sebuah concern ya, karena memang mungkin dianggapnya nggak kelihatan kok ya. Tapi ternyata stres ini juga punya impact terhadap imunitas kita. Baik. Terima kasih Mbak Dian, luar biasa sekali obrolan malam hari ini. Kita bisa ngobrol lebih nanti ya. Kita terkait dengan perkara nutrisi, karena kita harus strong enough ya. Seperti baliknya Celine Croy yang nanti akan diputarkan di closing kita. Dan terima kasih untuk Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM yang sudah membawa Mbak Dian yang luar biasa ngobrol ini. Semoga cepat selesai ya Mbak. Terima kasih. Ditunggu kabar baiknya di bulan April atau Maret nanti ya malahan ya. Terima kasih banyak. Udah submit nih. Amin. Satset nih habis ini. Kemudian terima kasih juga untuk Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Dan Star Lovers, kita akan ketemu lagi di Star All Night Hits jam 9 hingga jam 12 malam. Ardi Sarjono dan UGM pamit. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.